Malam ini kita ketemu dengan stoikisme. Tulisannya kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh, kalau pakai Inggris bacanya jelas stoicisme. Cuma di Indonesia kan pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C. Stoicisme di beberapa buku filsafat tetap pakai C. Ada juga yang pakai aslinya, biasanya tidak sebagai aliran, tapi sebagai kelompok. Biasanya pakai kata-kata stoa. Kaum stoa. Stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan stoa. Stoa itu di depan sana. Jadi kalau pengen niru kaum stoa, ngajinya di lapangan basket itu. Jadi di teras. Kesannya lebih santai kalau di teras. Ya meskipun ini di dalam kalian boleh santai. Ya, bismillah ya, kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu pemikiran filsafat yang sangat, apa ya bahasaku, sangat islami. Ya, padahal ini jauh loh sebelum Islam datang. Tapi gagasan-gagasannya sangat Islam. Orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani. Yunani itu wong kafir kabeh mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami. Wong ya hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis. Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya filsafat Islam itu Ibn Rushd, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak Stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Kelemahan kita selama ini kan melihatnya selalu in general dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran yang kelihatannya sangat destruktif pun kalau kita meletakkannya pas, situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang, saya minumnya nanti, itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan, sumber nesu mesti. Jam 3 subuh cuma bawa teh. Kalau jam 3 subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu ya nggawa duit 2 karung gitu ya tidak apa-apa, seneng aku. Nah, kalau cuma bawa teh ya enggak. Jadi ruang dan waktunya enggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya, mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh Pak orang yang tidak suka filsafat. Lah terus kenapa? Biasa aja kan, itu tidak luar biasa. Bahkan ngaji ini mungkin yang tidak suka juga banyak. Dan itu kan biasa. Emangnya kita ini mesti baik kan enggak? Kita mesti benar kan juga enggak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap. Orang tua yang sudah ompong tidak ada giginya, tidak iso, paling cuma dimut. Ya kan, kacang atum itu bagi balita membahayakan, bagi kamu baik, bergizi. Jadi, ya maka ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itu tidak harus wow, biasa aja, memang begitu. Jangankan filsafat, wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya tidak cocok ya kayak merintah orang sholat, itu kan ya nggak mesti baik. Kadang-kadang orangnya sudah sholat diperintah lagi kan ya tidak baik.
Atau bahasanya Cak Lontong, orang sedang sholat kok diperintah, tidak baik juga. Biarkan sholatnya selesai baru diperintah. Jadi nggak harus kaget kalau ada yang bilang, wah filsafat itu merusak, oh filsafat itu sesat. Ya, biasa aja. Macam-macam juga begitu, tidak cuma filsafat. Nabi Muhammad aja ya disesat-sesatkan. Habib Rizik aja disesat-sesatkan juga hari ini, apalagi Habib yang lain. Ya, jadi biasa aja lah, nggak harus wow. Saling tidak cocok, saling beda pendapat itu biasa. Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya sholat satu orang bikin batal kita semua sak masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal, yang lain ikut batal semua gara-gara satu orang ini. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai kayak anekdot itu loh, ada orang sholat imamnya kentut, terus makmumnya yang satu bilang, imam kok kentut, batal itu. Oh, dia batal. Nanti temennya yang satu, sholat kok ngomong, batal sampean. Temennya yang satu lagi, loh kamu juga ngomong, kamu juga batal. Yang terakhir bilang, wah berarti yang nggak batal cuma aku nih di masjid ini. Akhirnya batal kabeh. Itu persis hari ini, kamu maki-maki yang nggak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke, kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme, kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang Stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Joseph Van Es. Joseph Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles. Tapi katanya Joseph Van Es enggak. Yang diwarisi itu Stoa, gaya Stoik.